Pernah nggak sih kalian mikir, gue mah siapa? Nggak punya koneksi, nggak bakal bisa sukses. Nah, itu adalah mindset yang harus dihancurkan hari ini. Banyak orang yang kejebak sama stigma kalau sukses itu cuma buat orang kaya dan buat yang punya privilege dari lahir. Tapi kalau kalian mau sedikit terbuka sama sudut pandang yang lain, kalian bisa lihat kalau privilege bukan cuma sesuatu yang bisa diwariskan, tapi justru sesuatu yang bisa dibangun. Memang ada data, sekitar 85% pekerjaan dan peluang bisnis itu datangnya dari yang namanya networking. Bukan job portal yang kalian cari di internet. Ini artinya orang yang berasal dari keluarga kaya atau elit memang punya keuntungan lebih. Karena mereka lahir dalam lingkungan yang punya banyak koneksi. Tapi pertanyaannya, apakah ini berarti orang yang dari nol itu nggak bisa sukses? Ya enggak juga. Privilege bukan cuma tentang uang atau status. Privilege juga bukan tentang siapa yang lu kenal atau siapa yang kenal lu. Kalau kalian datang dari keluarga menengah ke bawah, mungkin kalian nggak punya uang. Tapi gue bisa pastikan, kalian masih bisa ngebangun sesuatu lewat yang namanya sosial media. Dan ini adalah kunci buat lu naik kelas. Gue bakalan share gimana rahasia networking ala pengusaha sukses, ala entrepreneur sukses yang bahkan bangun privilege-nya sendiri. Dan gue bakalan mulai dari sini, bahwa kemiskinan bukan cuma soal nggak punya uang, tapi juga soal keterbatasan akses ke orang-orang yang bisa buka peluang. Ada studi dari World Economic Forum di tahun 2020, kalau orang yang berasal dari keluarga miskin, itu 4 kali lebih sulit dapetin koneksi yang sebenarnya koneksi itu bisa bantu karir mereka dibandingkan sama yang lahir dari keluarga kaya. Kenapa? Sederhana. Yang pertama, mereka nggak punya lingkaran sosial yang bisa ngasih rekomendasi atau referensi kerja. Dan yang kedua, mereka nggak terbiasa berinteraksi sama orang-orang high level yang punya pengaruh. Dan yang terakhir, yang paling penting, mereka tidak punya mentor yang ngebimbing mereka buat grow atau tumbuh lebih baik. Tapi good news-nya ada di sini. Di abad ke-25 ini, networking itu bukan tentang siapa orang tua lu atau siapa yang bisa jalin relasi sama lu. Apalagi di era digital, bangun relasi itu sebenarnya bisa dilakukan dari nol. Tinggal masalahnya actionnya aja. Kalian mau berkorban nggak? Oh ya, stop dulu. Sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu lu sesuatu yang penting. Lu harus seleksi orang-orang yang mau lu incar buat lu bangun networking. Pilih yang benar-benar punya impact positif. Kalau lu salah pilih orang, lu bakalan ngabisin waktu dan tenaga doang. Nah, ada satu teori yang ngejelasin kenapa networking itu lebih powerful dari sekedar skill. Ada sebuah teori, namanya adalah kekuatan hubungan yang lemah dari Mark Granovetter di tahun 1973. Ternyata, menurut Granovetter, kesempatan emas itu lebih sering datang dari kenalan yang jauh daripada teman-teman yang dekat, bahkan keluarga. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang terdekat tuh biasanya informasinya sama, alias di situ-situ aja. Tapi, kalau lu punya koneksi lebih luas, mungkin mereka bisa ngasih akses peluang yang nggak ada di lingkaran terdekat lu. Misalnya nih contoh, kalau lu kerja di restoran, temen lu juga kerjanya di restoran, ya udah informasinya mentoknya di situ-situ aja. Tapi kalau lu kenal sama temennya temen, mereka yang kerjanya di industri teknologi, dan lu temenan sama mereka, terus udah gitu mereka kasih informasi ada lowongan kerja yang lu nggak pernah kepikiran sebelumnya, itu baru yang disebut namanya kesempatan baru. Mau contoh realnya? Oke, gue kasih di sini. Pertama, ada Jack Ma, founder Alibaba. Si guru bahasa Inggris yang jadi raja e-commerce. Dulu, Jack Ma itu cuma guru bahasa Inggris di Cina. Bukan orang kaya, bukan lulusan Harvard. Tapi dia punya satu keahlian. Pintar bangun relasi. Dia sering banget ngobrol sama pebisnis asing. Yang akhirnya bikin dia ngerti bahwa ada peluang di luar Cina. Berkat itu, Alibaba sekarang adalah salah satu perusahaan raksasa dunia. Kedua, gue mau ngasih lihat Elon Musk. Banyak yang salah paham kalau Elon Musk itu kaya dari lahir. Padahal dia datang ke Amerika itu sebagai imigran. Dan dia nggak punya koneksi awal di dunia teknologi. Tapi dia ngerti kalau networking itu adalah sesuatu yang penting banget. Dan akhirnya dia sibuk ngebangun relasi sampai dia bisa dapat investor dan koneksi di Silicon Valley. Kita tahu Silicon Valley itu tempatnya raja-raja teknologi dunia. Dan akhirnya koneksi itu yang ngebantu dia bikin PayPal, Tesla, dan juga SpaceX. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia networking orang sukses. Ini bukan teori, tapi ini beneran mereka pakai. Namanya ada The 5-Hour Rules. Ini udah dipakai sama Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett. Intinya, mereka selalu nyempetin minimal 5 jam per minggu buat belajar hal baru dan ngebangun yang namanya relasi. Mereka baca buku, mereka ngobrol sama orang-orang pintar, atau bahkan mungkin
Minimal-minimalnya itu brainstorming ide, yang ngomongin ide-ide masa depan gitu loh. Intinya, mereka selalu invest waktu buat grow their network. Selanjutnya ada teori namanya give before you take. Orang sukses tuh nggak langsung minta bantuan. Nggak seperti kebanyakan orang saat ini. Yang mereka kasih itu adalah solusinya dulu. Bisa berupa insight, kerjasama, atau sekedar perhatian. Semakin lu bisa bikin diri lu valuable buat orang lain, makin banyak pintu yang kebuka. Dan juga salah satu yang penting yang lu harus tahu dan lu harus bisa lakuin ada yang namanya cold emailing dan strategic introduction. Lu jangan pernah takut nge-DM atau nge-email orang yang lebih sukses dari lu. Tapi lu pastikan pesannya itu juga jangan ngasal. Orang sukses itu sering banget dapat ratusan chat. Jadi simpelnya gini, lu harus kasih alasan kenapa mereka harus buka chatnya dari lu. Dan akhirnya gue disclaimer di sini, orang dalam yang gue maksud ini bukan nepotisme. Ada perbedaan antara networking dan nepotisme. Networking itu adalah membangun relasi sama orang-orang yang bisa ngebuka peluang, tapi tetap berdasarkan skill dan value yang kita bawa. Tapi kalau nepotisme yang kebanyakan ada di Indonesia, itu berbeda. Nepotisme itu adalah lu memanfaatkan relasi yang bisa dapat keuntungannya doang. Tanpa lihat backgroundnya apa, punya skill nggak, punya kontribusi nggak, ya tapi dikasih aja gitu loh. Nah itu kan banyak di Indonesia, bener gak? Dan yang harus kalian garis bawahi di sini adalah kalian tetap harus punya skill dan value. Misalnya, kalau kalian pengusaha kecil di kampung, kalian tetap harus bisa bangun relasi sama pemasok, sama petani, sama pelanggan, dan juga kalian harus cari network sama mentor bisnis. Kalau mungkin mentor bisnisnya jauh di sana, ada sosial media, ada internet, kalian tetap bisa cari networknya. Yang penting balik lagi, kalian harus tetap action untuk ngelakuin itu semua. Jadi intinya adalah, networking itu adalah skill yang bisa dibangun. Kalau lu nggak punya privilege, it's okay, bisa dibangun. Lu nggak punya koneksi, it's okay, bisa dicari. Lu nggak ada akses ke orang penting, it's okay, itu bisa diciptakan. Bahkan kalau lu dari kampung sekalipun, lu tetap bisa ngebangun relasi yang bisa ngubah hidup lu. Lu sekarang udah mulai harus aktif yang namanya komunitas. Lu udah harus bisa PDKT sama mentor-mentor bisnis lu. Lu DM lah si mentornya di sosial media. Atau juga lu bisa networking lewat acara-acara di luar sana. Jadi intinya, kalau lu pengen sukses, mulai sekarang juga yang namanya build networking. Keluar dari zona nyaman.